Halo guys, selamat datang kembali bersama Nego Borgia. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik, dan selalu diberi kelancaran ya dalam mencari rezeki kalian, amin. Dan buat kalian yang sedang mencari pekerjaan, semoga segera dapat. Oke, kita kali ini kembali bermain game auto chess ya, di season awal atau season S33. Dan kali ini kita akan bermain yang lagi meta lagi, yaitu Goblin Ancestor, karena emang lagi meta banget guys. Dan ini bagus banget buat yang baru mulai ya, baru mulai main, tapi kayaknya regenerasi dari player baru kayaknya dikit banget ya buat yang main atau chess ini, karena kebanyakan pada di game sebelah atau udah pada pensi ya, kayak veteran-veteran chess rush yang sekarang udah tinggal kenangan. Oke, untuk seperti biasa ya, untuk Goblin Ancestor ini cukup mudah, kalian bisa langsung pakai aja line up nya, bisa langsung pakai Goblin 6 Goblin dulu baru menambahkan Ancestor ya. Itu sih yang paling sering gue mainkan ya, maksudku strateginya atau transisi ya. Jadi mengaktifkan dulu 6 Goblin. Untuk carry-nya bebas, kalian bisa pakai Granny, bisa pakai Veno atau carry yang lain, atau carry dari sinergi lain ya, itu bebas ya. Dan seperti biasa kita akan langsung ke round 10. Oke, let's go. Oke guys, kita udah masuki round 10. Dan untuk relik ini menyesuaikan ya, jika kalian pengen bintang 3 kalian banyak di Goblin, kalian bisa ambil relik pandaman, kantong pandaman ya. Dan untuk kalian yang pengen cepat-cepat naik level, bisa pakai medkit. Dan jika kalian dalam kondisi menang ya, silakan ambil relik fakta ya. Dan jika sudah sampai round 15, jika pengen dapat item yang bagus ya, silakan ambil relik macan situasional guys. Tapi emang rekomendasi untuk Goblin ya, ambilnya relik fakta kantong pandaman ya, itu bagus. Oke, seperti biasa kita udah dapat 2 prize dari relik fakta. Dan ingat ya, untuk relik fakta cukup sampai loose streaknya 10 ya, itu udah cukup banget. Tinggal transisi masukin, jadi nggak perlu sampai 20 atau 15 ya, itu karena emang nggak ada tambahan kayaknya. Jadi perlu diingat untuk prize, cuma kalau main relik fakta cukup sampai di round 10 ya loose streaknya ya. Oke, seperti biasa kita langsung lompat ke round 15 ya. Oke guys, kita udah sampai round 16 ya, sorry ya telat dikit karena kelupaan. Dan ini sudah sampai round 16 dan sudah mengeban kapak ya, atau warrior. Dan kita bakalan menaikkan level. Terus ini terakhir ya untuk loose streaknya ya, untuk pakai relik fakta kekacauan ya, sampai 10 guys. Ingat, sampai 10 low streak atau win streak itu cukup banget ya. Kalau win streak ya lanjut aja, gak apa-apa. Oke guys, seperti biasa ya, kita lanjut lagi di round 20 ya. Oke, let's go. Oke guys, kita udah sampai di round 20 ya. Oke, sekedar memberitahu buat kalian ya, silahkan mengkritik untuk channelku ya, kurang apa. Dan gue jujur
Ini kontennya masih sama-sama aja. Dan sebenarnya konten yang gue tunggu itu adalah dari game lain, yaitu Chaos Zero Nightmare, tapi belum rilis ya, masih lama, masih tanggal 22 dan sekarang masih tanggal 1, dan itu masih lama banget. Oke, untuk item kita bisa pakai evasion ya untuk mengunci salah satu carry musuh. Kalau carry kalian Granny ya silahkan ambil yang taring 3 untuk lebih survive si Granny nya. Dan ini kita udah mulai transisi ya ke Goblin sama Ancestor, tapi belum sempurna banget. Oke, kita lanjut lagi di round 25. Oke guys, kita udah sampai di round 25 ya. Dan untuk legendnya malah dapetnya sama Devastor sama si Shaman. Ini lumayan bagus banget. Kita bisa cari relik Dragonhorn di sini di level 25 ini. Semoga ada ya. Oke, kita dapat Veno. Dan ini sudah aktif ya 6 goblinnya ya. Nggak dapat guys, kita dapatnya warisan roh api. Ini bagus banget buat Devastor biar bisa survive. Cuma kita belum dapat Dragonhorn ya, karena ini belum reverse sama sekali. Dan untuk ancestornya kita masukkan di level 10 aja, karena kita masih ada Shaman, jadi menurutku masih bisa aman ya ini. Oke, kita lanjut lagi di round 30 ya ini. Oke guys, kita udah sampai di round 30 dan ini udah memasuki babak-babak pertarungan yang sangat sengit sekali. Dan ini kita sudah mendapatkan Devastor bintang 2 dan Shaman bintang 2. Ini udah lumayan bagus banget. Cuma yang menjadi kendala adalah ada yang pakai Witcher Demon guys. Itu yang menjadi masalah di sini ya. Dan ini mau nggak mau harus nyari tanduk naga atau nyari Aghanim ya buat si Shaman. Oke, kita dapatnya relik macan, kita bisa gunakan. Kita roll lagi, nggak dapat. Kita dapatnya Penizen Bishop. Granny bintang 3 menarik, masih nggak dapat ya. Ini sebenarnya mau nambahin hero lain ya bingung guys. Karena emang udah mentok ini kayaknya ya. Udah mentok ini emang menurutku udah paling bagus. Ini sebenarnya bisa main mecha guys. Tadi ada si helikopter, bisa mengaktifkan 5 mecha terus pakai wizard biar jadi 6. Terus kita bakalan dapat telur emas ya, dan itu bisa ngesummon legend semua. Oke, kita mengalahkan satu player. Ini masih belum reverse sama sekali, dan ini sebenarnya udah fatal ya guys, karena kita mau nggak mau harus nyari item damage buat si Shaman sama Devastor, tapi di sini gue malah lengah ya, sorry. Harusnya terlalu sombong ya guys ya. Ini yang jadi masalah, ini Witcher demonnya guys. Ini harusnya summon reverse ya, nyari refresher Aghanim sama tanduk naga. Oke, kita ketemu assassin. Oke, kita masih aman ya untuk melawan assassin.
tinggal 3 player ya. Dan ini emang kesalahan banget guys, jangan ditiru ya. Harusnya cari reinforcement untuk si Shaman maupun Devastator. Dan ini malah naifnya nyari Shaman ya. Bukan ke bintang 3. Dan musuhnya udah pakai item Hex Set of Face buat si Necro ya. Oke, kita ketemu Wither Demon dan kalah 3 kali. Oke, nggak bisa ngapa-ngapain ya guys ya. Terlihat mudah sekali ya musuhnya ya, pakai Wither. Emang kelemahan ya. Counter dari Goblin Ancestor ya ini. Kayaknya pengen mencoba 9 magi guys. Udah lama sudah jarang banget ya ada yang main 9 magi. Walaupun pakai wizard kayaknya menarik ya. Nanti dicoba 9 magi. Dan ini kita bakalan mereforce untuk nyari Aghanim. Dapatnya Set of Face buat X. Ini Shaman bagus banget buat nambah damage, tapi butuhnya Aghanim. Dan ini ketemu lagi sama Wither dan samanya jadi kelinci, jadi burung guys. Oke, kalah dengan mudah ya. Emang telat banget guys, harusnya udah reverse dari awal tadi ya. Dan ini samanya mau benang 3 ya, kayaknya terlalu naif. Harusnya fokus reverse aja ya guys ya. Udah mulai gak fokus guys. Ini harusnya item-item mana ini dibuang ya. Cukup 1 item mana kayaknya. Cuma di sini ya lagi-lagi terlalu di atas angin guys. Oke, semoga ini, dan ini udah sampai round 35 ya. Ini bagusnya nyari item rantai atau refresher, ini bagus banget. Ini bagus sih item rantai ya, biar witchernya nggak gerak-gerak. Karena melihat dari line up nya musuh tadi pada ngumpul semua, dan itu bagus banget. Oke, masih gak dapet Shaman. Dan ini kita dapat tanduk naga, namun dapatnya malah item hitter semua ya, milihnya BKB. Tapi ya tetap masuk, karena apa? Karena musuh pure damage, jadi nggak bakalan bisa nahan damage ya. Dan ini harusnya reverse ya. Ini harusnya reverse guys buat nyari Aghanim, tapi ya begitulah. Sering banget gue bilang guys, presentasi kemenangan kalian itu adalah item ya. Kalau item kalian bagus, sesuai yang diharapkan, sesuai sama line up kalian, ya sudah pasti saya ucapkan selamat, kalian telah memenangkan gamenya. Oke, kita ketemu assassin dengan mudahnya mengalahkan. Dan sayangnya ya, si assassin ini mengcounter si demon witcher, dan si demon witcher ini mengcounter goblin kita. Itu ya guys, apesnya di sini ya. Ini harusnya si witchernya ini kalah duluan ini. Oke, kita dapat telur dan berharap ada Shaman satu lagi atau 2.
Ini harusnya mereforce guys, emang kesalahan banget ini, jangan ditiru ya. Dan kayaknya musuh udah ada habis up, damage dari Shaman nggak kerasa sama sekali. Oke guys, sekian ya video Goblin Ancestor kali ini ya. Ini cocok banget buat pemula. Dan jika kalian suka sama videoku, jangan lupa like dan subscribe. Jika kalian ingin mengetahui perkembangan seputar game-game, silahkan dibunyikan lonceng kalian ya, lonceng kemenangan atau kekalahan. Oke guys, terima kasih kalian yang sudah mampir. See you the next video. Bye bye. Let's go.